Sore itu, matahari bersinar cerah. Terlihat Hoiril sedang memotongi beberapa kayu dan untuk dimasukkan ke dalam keruntung atau keranjang dalam bahasa di Sumatera Selatan. Ia lalu pulang setelah terisi penuh oleh kayu bakar. Saat sedang pulang, Hoiril lalu berpapasan dengan tetangganya yang saat itu sedang jalan-jalan sore sambil bersama anaknya yang masih kecil. Melihat itu, Hoiril menjadi sedih karena ia tak sekalipun merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya meninggal saat Hoiril masih kecil. Ia lalu pulang ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, Hoiril lalu menyusun kayu bakar yang ia potongi tadi di bawah rumahnya yang berbentuk panggung. Ia lalu disambut oleh Nek Miro. Selama ini Hoiril tinggal bersama Nek Miro. Nek Miro lah yang selama ini merawat Hoiril dari kecil, sehingga Hoiril pun sudah menganggap Nek Miro sebagai pengganti orang tuanya. Karena itulah Hoiril pun sangat menyayangi Nek Miro, dan ia juga tidak pernah sekalipun membantah perkataan Nek Miro. Karena itulah Hoiril pun merasa sangat berutang budi terhadap Nek Miro. Jika ia pergi atau mau pulang, ia selalu mencium tangan Nek Miro. Seperti saat itu, yang ia baru pulang mencari kayu bakar tadi, ia pun mencium tangan Nek Miro. Ia lalu menghambur ke pangkuan Nek Miro, dan ia pun menangis. Nek Miro hanya bisa menghiburnya saja. Sekaligus memberikan wejangan agar Hoiril menjadi kuat dan bisa menghadapi semua cobaan. Beberapa hari kemudian, Nek Miro jatuh sakit karena tidak mempunyai biaya. Terpaksa Nek Miro dirawat di rumah. Untung ada Ustadz Hamid yang memberikan bantuan untuk Nek Miro dan kemudian membawanya ke klinik yang berada di desanya. Kamu yang sabar, Ril. Kita doakan saja semoga Nek Miro lekas sembuh. Ustadz Hamid mencoba menghibur Hoiril. Aku pamit dulu, Ril. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan bagi tahu saya. Assalamualaikum. Hoiril menjawab salam dan terima kasih kepada Ustadz Hamid. Namun takdir berkata lain. Nek Miro kemudian meninggal dan meninggalkan Hoiril. Dan
Hoiril pun hidup sebagai sebatang kara. Dan Hoiril benar-benar terpukul. Sungguh berat cobaan yang harus dijalani oleh Hoiril di usianya yang belum 20 tahun. Kini ia sudah hidup sebatang kara. Tapi Hoiril tidak ingin terus-terusan bersedih, karena Nek Miroh telah mengajarkannya agar menjadi kuat. Untunglah Hoiril ditinggali berupa sebidang tanah yang berada di belakang rumahnya, sehingga Hoiril bisa digunakan untuk bercocok tanam, seperti menanam sayuran. Usai menyiram tanaman, Hoiril lalu memancing di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Hari itu ia mendapat banyak ikan, lalu membawanya pulang. Ia menjadi sedih karena ia teringat kepada Nek Miroh. Biasanya Nek Miroh sangat senang sekali jika ia pulang membawa banyak ikan. Tak lupa, Ustadz Hamid pun setiap 1 minggu sekali memberikan bantuan kepada Hoiril berupa sembako. Tak lupa Hoiril juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamid. Dan Hoiril lalu menawarkan Ustadz Hamid agar mampir dahulu ke rumahnya. Tapi karena Ustadz Hamid sedang ada pekerjaan, namun dia tidak bisa dan hanya menjawab lain kali saja. Seperti biasa, hari itu usai menyiram tanaman, Hoiril lalu kembali memancing. Namun hari itu Hoiril sepertinya tidak beruntung, karena dari siang sampai akan menjelang sore Hoiril belum mendapatkan 1 ekor pun ikan. Akhirnya ia memutuskan pulang. Lalu ia mandi untuk menunaikan sholat maghrib. Tak lupa ia mendoakan Nek Miroh dan kedua orang tuanya. Ia lalu merebahkan tubuhnya sebentar sembari menunggu waktu sholat Isya. Karena kelelahan seharian bekerja, Hoiril lalu tertidur. Ia lalu bermimpi dan didatangi oleh seorang kakek tua yang kemudian berkata, kalau di bawah rumahnya sedang ada 2 ular kobra yang berkelahi untuk memperebutkan batu mustika. Si kakek itu lalu menyarankan agar Hoiril mengambil sarung lalu ditutupkan ke kedua ular kobra tersebut. Lalu Hoiril terbangun, ia merasakan seperti nyata sekali. Ia lalu mengintip dari celah papan yang ada di rumahnya, dan ternyata benar ada 2 ekor kobra yang saat itu sedang berkelahi, dan juga terlihat batu mustika yang berwarna merah dan berkilau terkena sinar rembulan. Hoiril lalu mengambil sarung. Dengan hati-hati ia lalu turun dari rumahnya, dan kemudian sangat hati-hati ia lalu mendekati kedua ular kobra tersebut. Lalu ia menutupkannya dengan sarung tersebut, dan lalu
mengambil batu mustikanya. Ia pernah mendengar kalau batu mustika ular kobra memiliki khasiat. Namun karena ia tidak ingin musyrik, ia lebih memilih untuk menjual batu tersebut di toko emas. Ia lalu menjualnya keesokan harinya. Lalu si pemilik toko emas kemudian mengambil 2 karung. 1 karung digunakan untuk mengisi emas yang ada di etalasenya, dan 1 karung lagi berisi uang tunai, lalu menyerahkannya kepada Hoiril. Hoiril lalu pulang. Sampai rumah, ia tak lupa. Ia berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah atas rezekinya yang ia terima hari itu. Ia pun tidak berubah sama seperti Hoiril yang dulu, karena dulu Nek Miroh telah mengajarkannya agar tidak menjadi sombong karena semua itu hanya titipan. Ia lalu membagusi makam Nek Miroh dan juga kedua orang tuanya. Ia lalu berkorban atas nama Nek Miroh dan juga kedua orang tuanya. Ia kini telah mempunyai tanah yang lebar untuk lahan pertanian, dan ia pun banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Ia juga kini telah menikah dan bahagia dan mempunyai anak kecil. Ia pun juga tidak malu bercerita kepada istrinya kalau ia dulu hidup susah dan sudah menjadi sebatang kara karena ditinggal Nek Miroh. Ia pun juga rajin bersedekah serta menolong masyarakat yang kurang mampu yang ada di sekitar rumahnya. Karena ia dahulu juga pernah merasakan hidup susah. Oke, sekian kisah hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton channel ini. Semangat berkarya.